Pemirsa, Surabaya sampai dengan saat ini masih menjadi epicentrum COVID-19 di Jawa Timur. Meski begitu, Pemkot Surabaya dinilai masih belum maksimal dalam menangani pandemi COVID-19. Kita langsung bergabung dengan rekan Reno Reksa di Surabaya untuk informasi selengkapnya. Reno, bagaimanakah rincian data terkini kasus COVID-19 di Surabaya? Baik Sylvia dan juga pemirsa, data terbaru yang kami miliki untuk jumlah kasus positif COVID-19 di kota Surabaya ini tertanggal 30 Mei dengan jumlah total sebanyak 2.495. Jumlah ini merupakan jumlah kumulatif dan kalau dirinci ini sebanyak 2.061 orang masih dalam perawatan, 200 orang dinyatakan sembuh dan sebanyak 234 pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Ini berarti seperti yang kita simak bersama bahwa untuk jumlah pasien COVID-19 yang meninggal di Surabaya ini lebih dominan ketimbang jumlah pasien COVID-19 yang sembuh. Tentunya ini harus menjadi catatan tersendiri bagi tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Surabaya. Di sisi lain yang kami soroti juga untuk jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak di Kota Surabaya ini ada di kawasan Surabaya Timur dengan jumlah kasus 827, diikuti dengan wilayah Surabaya Selatan sebanyak 502 kasus, Surabaya Utara 495 kasus, Surabaya Pusat 387 kasus, dan Surabaya Barat sebanyak 284 kasus. Dan sampai dengan hari ini juga tertanggal 31 Mei 2020, Jawa Timur secara keseluruhan terdapat penambahan 244 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, di mana penambahan ini adalah terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Sylvia. Reno, lalu bagaimana respons anggota DPRD Surabaya melihat tingginya kasus COVID-19 di sana? Baik, Sylvia, beberapa waktu lalu kami tadi sempat bertemu dengan salah satu anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafii, yang juga merupakan politisi Partai Nasdem. Menurutnya ada beberapa hal yang menjadi sorotan dan harus dibenahi dari pihak Pemkot Surabaya. Yang pertama adalah mengenai skema penanganan COVID-19 dilihat dari sisi anggarannya. Menurut Imam Syafii, untuk anggaran awal sekali dianggarkan sebanyak 196 miliar rupiah dan 160 miliar diantaranya ini diperuntukkan untuk pembelian sembako, berarti ini untuk aspek penanganan sosialnya. Sedangkan untuk kesehatan ini dianggarkan hanya 30 miliar. Inilah yang menurut Imam Syafii harus diperbaiki oleh pihak Pemkot Surabaya, mengingat untuk jumlah kasus positif COVID-19 di kota Surabaya sampai dengan tanggal 30 Mei sudah sebanyak 2.495 dan ini terbanyak dari jumlah kasus tiap kabupaten kota di Indonesia. Dan kemudian hal berikutnya menjadi sorotan ada yang tidak kalah penting mengenai ruang isolasi. Pemkot Surabaya mengatakan memang tingginya kasus COVID-19 baru-baru ini di kota Surabaya dikarenakan masifnya dilakukan rapid test oleh pihak Pemkot Surabaya. Namun yang juga disoroti adalah kelanjutan atau follow up setelah dilakukan rapid test ketika ada yang reaktif, ini tentu membutuhkan ruang isolasi. Fasilitas-fasilitas penunjang juga harus dibutuhkan. Nah, ini yang juga menjadi sorotan dari teman-teman di DPRD Kota Surabaya. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, kita akan simak bersama statement yang telah kami rekam beberapa waktu lalu dari anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafii. Berikut ini. Di awal sekali misalnya ketika Pemkot Surabaya menganggarkan 196 miliar, 160 untuk sembako, sedangkan untuk medis cuma 30 miliar. Kami teman-teman di Dewan protes waktu itu. Ini menunjukkan bahwa skema yang dibikin Pemkot lebih mengedepankan untuk penanganan dampak sosial. Sedangkan medisnya menurut kami ini sangat kurang. Rapid test massal yang gencar menurut saya baik. Tapi jangan sampai kemudian what next-nya tidak difikirkan. What next-nya itu apa? Berarti nanti yang reaktif dengan yang positif setelah di-swab, ini kan harus dipisahkan. Mana yang ringan, mana yang sedang, dan mana yang berat. Kalau kemudian what next-nya tidak pernah difikirkan, misalnya Pemkot apakah sudah menyediakan misalnya tempat-tempat isolasi, kemudian rumah sakit darurat lainnya,
Kalau ini tidak disiapkan, saat ini saja di Surabaya sudah jebol. Hampir semua rumah sakit rujukan tidak mampu lagi, tidak ada tempat untuk menangani pasien-pasien COVID. Di sisi lain tadi Imam Syafii juga menambahkan bahwa seringkali beberapa input atau masukan yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Surabaya seringkali dianggap dalam tanda kutip angin lalu oleh pihak pemerintah kota Surabaya. Ini tentu yang juga menjadi salah satu catatan, salah satu masukan supaya Pemkot Surabaya bisa menjadikan masukan dari berbagai elemen, berbagai pihak untuk bersama-sama bergotong royong menuntaskan, menyelesaikan permasalahan COVID-19 di kota Surabaya secara khususnya karena ini sudah menjadi epicentrum COVID-19 di Jawa Timur. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Zilvia kembali ke Anda di studio. Reno Reksa, terima kasih atas laporan Anda.